Salam untuk Anda semua, selamat datang lagi di Selaman Mendalam kita. Hari ini kita mau ngupas soal kecerdasan buatan, AI. Bukan cuma sebagai tren teknologi yang lagi viral aja ya, tapi berdasarkan sumber-sumber kita, ini udah jadi fondasi penting banget buat kepemimpinan masa depan. Yah, betul sekali. Sumber-sumber ini emang nunjukin kalau AI itu udah nyatu banget sama keseharian kita. Kadang kita sampai nggak sadar loh. Nah, misi kita kali ini mau ngebongkar kenapa sih penguasaan AI ini jadi krusial banget buat Anda, para pemimpin masa depan. Kita lihat dampaknya, mulai dari hal kecil sehari-hari sampai ke panggung global. Oke. Mari kita mulai dari yang paling dekat aja deh. Anda mungkin udah pakai AI tiap hari, Google Maps buat cari rute, kan? Terus rekomendasi film di Netflix itu katanya sampai menghasilkan miliaran dolar ya buat mereka. Iya, itu AI banget. Bahkan sampai autofokus kamera ponsel Anda, ini semua AI. Tapi karena mulus banget gitu ya, kadang kita nggak sadar aja gitu kan. Justru itu, sifatnya yang tak terlihat ini nih yang menarik, sekaligus gimana ya, menantang. Satu sisi emang nyaman banget, tapi di sisi lain ini bisa bikin ada gap pemahaman gitu soal teknologi yang makin penting ini. Gap pemahaman ya? Iya, dan ini juga jadi isu serius soal data pribadi Anda. Perangkat pintar di sekitar Anda itu terus-terusan ngumpulin data, suara, lokasi. Nah, ini kan kekuatannya jadi terpusat di platform teknologi. Buat pemimpin, ngerti dan ngelola aliran data ini jadi penting banget. Wah, jadi bukan sekedar tahu teknologinya doang deh, tapi paham implikasinya sampai ke data segala. Ngomong-ngomong soal teknologi nih, AI ini kan banyak jenisnya. Tapi mungkin yang perlu kita perhatiin banget itu yang bisa belajar sendiri. Self-learning AI itu bukan sih? Kayak sistem keamanan siber yang bisa adaptasi sendiri gitu. Tepat sekali. Kemampuan belajar mandiri ini yang paling transformatif. Cuma, ini juga nimbulin tantangan kotak hitam atau black box. Oh, black box ya? Gimana tuh? Artinya, kadang kita nggak tahu persis gimana caranya AI sampai ke sebuah keputusan. Nah, ini jadi masalah gede buat akuntabilitas. Apalagi kalau AI dipakai buat hal krusial, kayak diagnosis medis atau keputusan finansial. Gimana Anda bisa percaya atau benerin kalau prosesnya nggak transparan, kan? Ini tantangan tata kelola yang nyata buat para pemimpin nih. Iya juga ya. Ini nyambing nih ke sektor-sektor kunci yang lagi dirombak AI. Di kesehatan misalnya, ini kayaknya dampaknya gede banget. Saya baca di sumber Anda, Google Health itu bisa deteksi kanker payudara seakurat ahli radiologi. Wow! Betul, akurasinya tinggi. Lalu ada AlphaFold dari DeepMind. Oh iya, AlphaFold. Itu kan memprediksi struktur protein. Ini katanya sih bisa hemat riset sampai setara miliaran tahun. Gila! Dan udah dipakai jutaan peneliti buat nemuin obat baru, misalnya buat malaria, Parkinson. Ini bukan cuma ningkatin efisiensi loh, tapi udah geser ke arah pengobatan presisi. Pengobatan presisi, maksudnya? Jadi perawatan lebih personal, disesuaikan sama profil genetik atau kondisi unik Anda. Fokusnya juga ke pencegahan, nah implikasinya gede banget buat sistem kesehatan yang perlu Anda kelola nanti. Oke. Selain kesehatan, penanggulangan bencana juga disebutin. Google pakai smartphone buat prediksi gempa. Terus IBM sama NASA pakai AI buat metain banjir lebih cepat. Kedengarannya keren banget ya? Iya, keren dan penting banget. AI bikin kita bisa pindah dari sekedar responsif pas bencana udah terjadi, jadi lebih ke ketahanan proaktif, antisipasi, persiapan lebih baik. Tapi, ada tapinya nih. Apa tuh? Manfaat ini bisa nggak merata kalau ada kesenjangan digital. Bayangin aja, kalau di daerah rentan itu, akses internetnya jelek, infrastruktur datanya kurang. Ya percuma ada AI canggih, peringatan dininya nggak nyampe ke Anda yang paling butuh. Ini isu keadilan akses, tanggung jawab pemimpin juga kan? Wah, bener juga ya. Kompleks ya ternyata. Nah, dari sektor-sektor tadi, kita lihat gambaran besarnya deh. AI ini jelas banget jadi mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pasar globalnya diramalin hampir 1,8 triliun dolar loh tahun 2030. Nggak heran kalau ada persaingan ketat, terutama AS sama Tiongkok ya, buat jadi nomor 1. Investasinya gede-gedean. Angkanya emang fantastis. Tapi gini, kepemimpinan AI itu bukan cuma soal siapa punya teknologi paling canggih atau duit paling banyak. Yang lebih penting itu penerapan strategisnya. Maksudnya? Ya, gimana AI itu diintegrasiin ke ekonomi, ke masyarakat, terus pengembangan SDM-nya juga. Nah, ada satu faktor lagi nih yang sering kelewat, energi. Energi? Kok energi? Apa hubungannya?
Karena AI itu rakus daya komputasi, butuh energi listrik gede banget. Konsumsi energi pusat data global itu bisa lonjak drastis. Ini bikin akses ke listrik yang murah dan melimpah jadi, kayak titik kunci geopolitik baru. Oh, choke point baru gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Negara bisa aja punya inovasi AI hebat, tapi kalau energi kurang, ya wassalam, bakal ketinggalan. Ini juga bisa bikin kesenjangan AI makin lebar antara negara maju sama berkembang. Oke, jadi kesimpulannya nih, ngerti AI dan mampu nerapinnya secara strategis, terus bertanggung jawab pula. Itu udah bukan pilihan lagi ya, udah keharusan banget buat kepemimpinan di semua level. Individu, organisasi, negara. Kunci buat survive dan berkembang di dunia yang berubah cepat ini. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan ini. Kalau AI itu bergantung banget sama data dan energi, mungkin nggak sih pertarungan sebenarnya di abad 21 ini bukan lagi soal siapa nguasain teknologi AI-nya, tapi siapa yang ngendaliin kedaulatan digital, datanya, sama kedaulatan energi. Kedaulatan data dan energi ya. Bisa jadi itu medan geopolitik utama yang baru, sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Sampai jumpa di Selaman Mendalam kita berikutnya.